Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. pendaftaran untuk menjadi calon Ketua Umum PSSI sudah dibuka dan sudah ada dua kandidat yang mendaftarkan untuk menjadi Ketua Umum PSSI periode yang berikutnya dan Oke. salah satunya adalah Erick Thohir. Ya, Ya, kita sudah tahu semualah sebagai sobat bola pasti tahu siapa dengan sosok Erick Thohir ini. Tapi yang menarik dalam pendaftaran ini, Pak Erick Thohir langsung mengatakan bahwa akan membersihkan PSSI dari tangan-tangan kotor. iya. Wah, ini artinya tangan kotor di PSSI ini memang ada ya ternyata, Bro Ipung. Iya. Jadi kan memang dalam statement Pak Erick Thohir di akun Twitternya dia menyebutkan bahwa dia ingin maju sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus dalam rangka untuk membersihkan PSSI dari tangan-tangan kotor. Nah, Hmm, artinya gini, kalau selama ini mungkin netizen atau orang-orang seperti kita yang bisa mengawasi atau melihat sepak terjang PSSI dari jarak jauh hmm, dan sudah bisa mencium bahwa ada aroma-aroma yang nggak bagus di PSSI, terutama adalah aroma-aroma yang berbau sesuatu yang tindakan-tindakan yang seperti korupsi lah, ataukah mafia sepak bola lah atau perjudian sepak bola lah, itu juga kan akhirnya sepertinya itu mendapat pengesahan nih dari hmm, statement yang dikeluarkan oleh Pak Erick Thohir. hmm, Tentu orang seperti Erick Thohir tidak asal-asalan dalam memberikan statement. hmm, Dia pasti melihat dan mulai sejak dia mencium, kemudian dia juga mulai mengamati dan menyelidiki apakah memang ada tindakan-tindakan dari tangan-tangan kotor yang ada di tubuh PSSI yang memang itu menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi selama ini gitu loh. Dan inilah yang coba dia rubah di kepengurusan seandainya beliau bisa menjadi ketua umum. Nah, hmm, tentu ini juga kan menjadi sebuah angin segar ya kalau misalkan Erick Thohir, kemudian orang-orang yang selama ini juga mungkin punya niatan untuk berbuat lebih untuk PSSI tanpa ada iming-iming sesuatu di luar itu, hmm. tentu yang inilah yang harus kita sambut dengan baik, gitu loh bro. Ya. Hmm. Dan yang menarik adalah juga hadirnya Ratu Tisa dan mendaftarkan diri sebagai calon wakil ketua umum. Wah, ini seru sekali. Betul Mudah-mudahan ya. betul. Saya sih, em, saya bukan tim suksesnya ya, tapi saya berharap Pak Erick Thohir dan Ibu Ratu Tisa terpilih nanti. Betul. Tapi Ya gini, memang bro ya. gini. Hah? Gimana? Tapi gini ya. Kalaupun misalkan, kan kemarin waktu pendaftaran itu Pak Erick Thohir itu kan didukung oleh banyak sekali tokoh-tokoh yang kita kenal ya. Seperti Hmm. misalnya Raffi Ahmad, Kaisang, dan juga Atta Halilintar juga ikut mendukung supaya Pak Erick Thohir menjadi ketua umum. Ya. Betul. Tapi begini, jangan sampai Pak Erick Thohir ini nanti sendirian di PSSI untuk menghadapi orang dengan tangan-tangan kotor itu gitu. Seharusnya para pendukung ini juga maju, minimal jadi exco gitu kan. Benar nggak bro? Betul. Ya, memang kan nggak bisa sendirian sebetulnya. Artinya kalau mau dilakukan perubahan di tubuh PSSI, tentu perubahan ini kan harus menyeluruh. Tidak hanya perubahan hanya di pucuk pimpinan sebagai ketua Hmm, umum. Karena percuma saja kalau pucuk pimpinan yang berubah, tapi orang-orang yang menjadi eksekutif di kepengurusan ini juga masih orang-orang yang lama gitu loh. Artinya mindsetnya juga tidak berubah sebetulnya, bahkan menjadi kasihan kalau Pak Erick harus berjuang sendirian. hmm, Makanya kalau bisa tentu Pak Erick juga harus didampingi oleh orang-orang yang punya visi dan misi yang sama untuk melakukan pembenahan di tubuh PSSI. Nah, hmm, kalau kehadiran-kehadiran orang-orang seperti Raffi Ahmad, kemudian Kaisang,
Atta Halilintar atau mungkin Azrul Ananda, Tisa dan Ratu Tisa, Hmm. artinya ini kan sebuah gebrakan yang bagus ya. Ada niatan untuk membenahi PSSI secara struktural, secara Hmm. sistematis, Hmm. tidak lagi pada pos-pos tertentu. Tapi Hmm. memang perubahan ini harus menyeluruh, Hmm. karena tentu biang persoalan di tubuh kePSSI-an itu kan juga mungkin saja terjadi bolong-bolong di sana sini gitu loh. Ya. Bolong misalkan di komisi ini, komisi itu gitu loh. Hmm. Ya. Nah, menjadi percuma kalau bolong-bolong ini kemudian hanya tambal sulam gitu loh. Ya. Betul. Harusnya ini adalah struktur yang dirubah, Ya. sesuatu yang secara definitif, secara komprehensif juga ikut berubah. Hmm. Makanya tolong kalau bisa memang Pak Erick Thohir ini juga didukung oleh orang-orang yang kemudian punya peluang untuk menjadi anggota di kepengurusan PSSI. Ya. Mungkin bisa jadi exco Ya. atau juga di bidang keperwasitan Ya. dan kemudian di komisi-komisi yudisialnya, mungkin komisi-komisi hukumnya, dan Mhm. itu juga harus semua dibenahi secara bersama-sama, tidak Betul. bisa gradual gitu loh bro. Ya. Ya itulah kan Exco sendiri jumlahnya ada 12 ya. Artinya kalau pengen bagus minimal 6 atau 7 Exco itu adalah orang-orang yang memang mendukung Pak Erick Thohir sehingga segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah nanti dalam pengambilan keputusan. Betul. Tapi gini ya, Bro. Kalau Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa akan membersihkan PSSI dari tangan-tangan kotor, Ya, tentu orang-orang yang tangannya sudah kadung kotor itu tidak akan tinggal diam kan. ya Nah, kira-kira pasti. apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dengan tangan kotor ini kalau sepertinya nanti Pak Erick Thohir terpilih? Ya, mungkin ya yang dilakukan oleh mereka kan untuk penentuan menjadi member di Exco atau di bidang-bidang lain itu juga kan harus dilakukan bersamaan dengan di pemilihan ketua umum. Mhm. Dan biasanya itu dilakukan di kongres luar biasa. Hmm. Nah, kongres luar biasa ini juga kan melibatkan bukan cuma melibatkan semua elemen yang ada di kePSSI-an. Hmm. Misalkan dari asosiasi provinsi dan segala macam. Nah, yang kita khawatirkan adalah sudah terjadi gerilya gitu loh. Gerilya dari orang-orang incumbent katakanlah, ya, orang-orang yang mungkin generasi lama yang sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada setiap-tiap asosiasi provinsi yang punya hak suara dalam pemilihan ketua umum, exco dan segala macam gitu loh. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh tim suksesnya Pak Erick Thohir gitu loh. Dia juga harus mulai membina hubungan baik dengan para pemegang suara gitu loh, Ya. pemegang hak suara Ya. dalam kongres luar biasa nanti. Jangan sampai mereka hanya punya punya proyeksi menjadi ketua umum tapi ini dilupakan gitu loh. Ya. Jadi harus ada sebuah ini ya kerja ya, kerja yang sangat terorganisir, bagaimana mengamankan Pak Erick Thohir katakanlah ya. Pak Erick Thohir juga harus punya kekuatan di dalam tubuh PSSI sendiri gitu loh. Ya. Jangan Betul. sampai yang kita hanya punya keinginan tapi tidak dibarengi oleh langkah-langkah strategis gitu loh Ya. bro. Saya kira tim suksesnya Pak Erick pasti sudah memikirkan hal itu sih. Pasti. Ya. Mudah-mudahan bro. Ya. Mudah-mudahan bro. Cuman yang menarik adalah ini yang pemilik tangan-tangan kotor ini nih ya, dia akan ngapain nih? Apakah dia kalau misalkan Pak Erick terpilih nanti gitu ya, apakah mereka hanya diam, tiarap dulu selama masa periode ini, atau dia akan mengganggu kiri kanan satu dua gitu, atau seperti apa? Itu yang sebenarnya yang perlu diketahui. Ya ini kan tergantung dari ini ya. Bagaimana mereka melihat potensi sepak bola gitu loh. Hmm. Kan tentu sepak bola juga kan punya potensi-potensi ekonomi, punya punya potensi-potensi bisnis.
Kadang-kadang kalau orang diganggu dengan potensi ekonominya, potensi bisnisnya, tentu ada upaya-upaya untuk memperbaiki ya. Hmm. Dalam konteks mereka adalah itu memperbaiki gitu loh. Walaupun Hmm. mungkin dalam konteks orang yang di luar itu mungkin ini adalah cara mereka untuk merusak gitu loh. Bukan memperbaiki sebetulnya. Tergantung dari sudut pandang Iya, sebetulnya. iya, 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 iya. Nah, pasti ada upaya-upaya, saya pikir sih, untuk ini ya, katakanlah kemudian kalau misalkan Pak Erik terpilih, dan seharusnya kalau memang Pak Erik terpilih, semua elemen yang berbau-bau generasi lama, yang berbau-bau orang yang terindikasi punya tangan-tangan kotor, itu harus out, harus dibersihkan sama sekali, gitu loh. Dan kalau sudah dibersihkan sama sekali, dia sudah tidak ada di kepengurusan PSSI, itu akan lebih mudah buat Pak Erick Thohir untuk membenahi dari dalam. Ya. Sekaligus Pak Erick Thohir ini juga harus mulai ini ya, membangun sinergi yang bagus dengan tiap-tiap asprov, asosiasi provinsi. Karena asosiasi provinsi ini menjadi vital karena bisa saja ini mereka yang ditunggangi gitu loh. Karena apa, pengawasan itu kan karena mereka ada di provinsi-provinsi. Nah, pengawasan ini juga kan mungkin bisa jadi kurang terawasi sebetulnya. Dan Hmm. ini yang harus dibina. Jangan sampai mereka kemudian jadi embalelo karena merasa tidak tidak diperhatikan dan segala macam. Nah, makanya yang saya inginkan bahwa kalaupun terjadi perubahan di kepengurusan PSSI, bukan hanya perubahan di struktur pusat, tapi juga harus mulai dilakukan pembenahan atau perubahan struktur di asosiasi provinsi yang tentu mereka harus memilih dari orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Hmm. Gitu loh. Ya, memang ini agak repot ya, karena balik lagi kalau di pemilihan ketua ini, itu kan sudah ada voternya disebut ya. Voter itu Ya, kan disebutnya hanya dari satu pemilik klub, kedua Asprof, dan bagian dari PSSI. ya, Sementara kan sebenarnya masyarakat sepak bola Indonesia itu tidak hanya itu gitu. Ada betul. pemain, kok pemain tidak diberikan suara ya, hak suara gitu. Padahal mereka yang benar-benar di lapangan loh, Terlibat pemain ya. ya Ya, terlibat langsung ya. Mereka harusnya juga punya hak suara ya. Entah berapa persennya dari keseluruhan voter ini gitu. Yang kedua, betul. supporter. Supporter ini kan juga yang memeriahkan sepak bola Indonesia. Kenapa tidak ada juga di dalam eh, sebagai pemilik suara gitu. Dan jurnalis yang notabene juga tahu lah mengenai sepak bola kemana-mana gitu ya, Ya, kan mestinya betul. juga mendapatkan hak suara di situ. Nah, ini mungkin balik ke statutanya PSSI sendiri yang memang Ya, kelihatannya memang harus diubah gitu. Saya nggak tahu apakah bisa atau tidak, apakah di kancah KLB yang sekarang atau di waktu yang akan datang, saya nggak tahu. Tapi itu sepertinya kalau memang eh, Kongres ini adalah merepresentasikan masyarakat sepak bola, maka seharusnya tidak hanya itu saja yang menjadi voter, tapi harus lebih luas lagi. Ada pendapat, Bro? ya memang itu seharusnya seperti itu ya, yang idealnya seperti itu. Hmm. Karena kan sepak bola itu bukan sebuah katakanlah ya, kepengurusan PSSI ini bukan sebuah lembaga yang eksklusif Hmm. gitu loh. Artinya mereka juga harus bisa menampung semua elemen-elemen yang menjadi stakeholder pesepak bola nasional. Hmm. Stakeholder pesepak bola nasional kan selain pemerintah, kemudian kepengurusan PSSI, ada dari fans, ada dari elemen pemain, juga ada dari elemen jurnalis gitu loh. Dan Hmm. kalau misalkan ini bisa kemudian statuta PSSI di kemudian hari akan ada perubahan-perubahan, tentu yang kita harapkan bahwa semua elemen yang menjadi stakeholder pesepak bola nasional itu dilibatkan Ya. gitu loh. Nah, jangan sampai mereka merasa hanya dijadikan penonton, Hmm. penonton dari drama-drama yang dilakukan oleh kepengurusan PSSI. Gitu. Ya, benar. Ini kan percuma aja kalau Ya. kita hanya bisa menonton. Tapi kita juga kan ketika kita punya keinginan untuk merubah, tentu kita juga punya keinginan untuk dilibatkan Ya. dalam perubahan tersebut. Hmm. Gitu loh.
Nah, kalau misalkan selama ini mungkin statuta PSSI tidak punya aspek dan elemen-elemen yang seperti yang saya sebutkan tadi, di kemudian hari dengan adanya rekomendasi tim gabungan ini ya, Transportasi. transformasi sepak bola nasional, itu kan sudah ada rekomendasinya adalah perubahan statuta PSSI, tapi tetap mengacu pada statuta FIFA. Mhm. Nah, kalau saya pikir apa yang Bro Eri sebutkan mengenai elemen-elemen dari stakeholder sepak bola nasional, saya pikir itu juga tidak akan melanggar statuta FIFA dan itu masih bisa masuk gitu loh, Bro. Oke, Sobat Bola. Itulah obrolan kita mengenai kampanyenya Pak Erick Thohir yang katanya akan membersihkan PSSI dari tangan-tangan kotor. Menurut Sobat sendiri, kira-kira akan berhasil atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.